Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Dia sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita pada Dia, karena kasih setianya selalu menyertai kita sampai dengan saat ini. Haleluya. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
Mari kita memuji Dia, mari kita bersorak-sorai dengan sukacita, karena Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oh. Boleh yuk sambil tangan. Yes Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Kau yang berkuasa, Kaulah sumber segalanya. Mari sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi nyatakan dengan sukacita yang lebih lagi. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan kami hidup Tuhan, kami menyenangkan-Mu Bapa. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Kami percaya Kau selalu ada dalam kami Tuhan. Yes Tuhan.
dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Oh, kami mau sepertimu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku pancarkan kasih.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau baik Tuhan. Dan terimalah penyembahan dan pujian kami Bapa. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami dan buka telinga kami supaya kami bisa terus menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Kebenaran-Mu Tuhan selalu dinyatakan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Jemaat Kristus, bagaimana kabarnya minggu ini? Tetap sehat dan semangat ya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kita sehingga kita saat ini kita bisa menyembah, memuji Tuhan, dan juga hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Hari ini saya mengambil tema itu bertumbuh melalui membagi hidup, di mana memang tema besar kita saat ini adalah bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhannya saya ambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dengan waktu-waktu yang Kau berikan. Kami mengerti Tuhan, hari ini saat-saat yang berat, pandemik yang ada, kami juga harus berjalan di tengah-tengah satu tantangan-tantangan yang besar. Tetapi kami percaya kebenaran firman-Mu, ya dan amin, membuat kami berdiri teguh. Dan hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan dengan bantuan daripada Roh Kudus, Roh kewahyuan itu membuat kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terpuji Engkau Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 1 Tesalonika ini, saya akan membagikan sedikit backgroundnya dari surat Tesalonika ini. Ini adalah surat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sebetulnya kalau di ayat sebelumnya, kalau di ayat 5 kita lihat, dia itu baru melayani dari jemaat di Filipi. Dan di jemaat di Filipi, dia mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa di sana. Di mana mereka di situ dikatakan dia dihina di situ, bahkan dia dipasung di situ di Filipi. Tuhan menolong mereka dan mereka lepas dari hal-hal tersebut
dan dia langsung menuju kepada Tesalonika. Dan di sini yang menarik, Rasul Paulus tidak pernah tumpul, dia punya semangatnya. Dia kembali lagi melayani seperti biasanya dengan semangat yang besar dalam melayani Tuhan. Makanya waktu dia masuk ke Tesalonika, kita tidak melihat bahwa ada iman yang menjadi lemah, bahkan semakin tajam untuk melayani Tuhan, dengan tekad-tekad yang kudusnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa orang yang berakar, yang baik, bertumbuh juga yang baik. Di sini kita lihat apapun dia alami, penderitaankah, dia tetap terus bertumbuh dan berbuah. Dan saat ini kita belajar lagi dari nilai-nilai yang Rasul Paulus bagikan, bagaimana dia membagi hidupnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini sebelum kita masuk, di situ kita pertama kali masuk ke ayat 6, bunyinya demikian. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Dengarkan kalimat ini. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu, saya kasih tahu background sebelumnya, bahwa jemaat di Tesalonika ini dia mempunyai hubungan yang baik kepada Rasul Paulus. Nah, dibandingkan yang lain, kalau jemaat di Korintus dengan segala dinamika di jemaat Korintus, itu Rasul Paulus itu agak berusaha keras untuk mendekati jemaat-jemaat di Korintus. Ya, kita tahu dengan segala karunia dan juga segala kelompok-kelompok yang ada di Korintus. Tetapi dengan jemaat di Tesalonika dia punya hubungan yang baik. Maka dia katakan, sekalipun dia punya wibawa sebagai Rasul Kristus, tetapi dia tidak melakukannya demikian. Dia tidak melakukan semuanya itu berdasarkan instruksi dan komando, tetapi dia melakukan, kita belajar hari ini, dia katakan, dia tetap berlaku ramah di antara kamu. Kita baca ayat 7, apa yang dia lakukan? Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bapak Ibu, ini saya mencoba meng-highlight warna biru di situ. Dikatakan dia mengasuh seperti seorang ibu. Tapi ibu seperti apa di sini? Dia katakan itu kalau dalam New King James Version kita baca di situ, dia katakan nursing mother, yang artinya ibu yang mengasuh, ibu yang merawati anaknya. Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus, dia ada seorang pria sama seperti saya. Tetapi dia selalu mencoba menunjukkan bagaimana kasihnya itu dengan gambaran seorang ibu. Jadi di dalam Rasul Paulus dia melihat nursing mother itu suatu yang sangat istimewa. Saya mau mencoba kita menggali bagaimana nursing mother ini. Ya, bagian yang lain saya melihat Rasul Paulus ini banyak betul-betul terinspirasi dengan ibu. Sekarang kita coba lihat itu Galatia 4 ayat 19, bunyi demikian. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rasul Paulus kembali lagi, dia membuat dirinya seperti seorang wanita, seorang ibu yang menderita sakit bersalin. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana seorang ibu itu mempunyai dampak yang besar dalam dia membagi hidupnya. Kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai spirit daripada nursing mother tersebut. Yang pertama, kita lihat seorang ibu punya kasih yang tidak bersyarat. Nah, di sini kita lihat itu kisah Ishak dan Ribka. Kita lihat bahwa Ishak mengasihi Esau itu karena Esau mempunyai skill, dia ahli berburu, dia ahli memasak, sehingga Esau di situ bersyukur dan menikmatinya. Ini yang saya katakan itu adalah conditional rational love. Yang berikutnya kita lihat dari Ribka. Ribka mengasihi Yakub meskipun Yakub itu tidak memiliki skill. Bahkan Yakub hanya tinggal di rumah saja. Bahkan makanan kalau kita lihat dari kisah tersebut itu pun disediakan oleh mamanya untuk Ishak. Ini yang saya katakan unconditional rational love. Dalam hal sehari-hari, saya berikan satu contoh. Mungkin seorang bapak, seorang papa, itu pernah berkata demikian, hai anakku, kalau kamu 3 kali kamu bisa lulus di sekolah,
aku akan memberikan kepadamu handphone. Serasa familiar dengan janji-janji demikiannya. Nah, kita lihat seorang ibu. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar dia katakan demikian? Hai anakku, kalau kamu pipis di celana 3 kali, kamu akan saya kirim ke rumah yatim piatu. Pernah dengar? Bahkan lebih daripada itu. Meskipun anaknya itu buang air besar dalam celana 3 kali sekalipun, mamanya tetap menerima kondisi anaknya, bahkan terus dengan cinta mengasihinya. Ini yang saya katakan, bahwa seorang ibu itu banyak yang melakukan yang namanya unconditional rational love, sehingga Rasul Paulus sangat terinspirasi bagaimana membagi hidup secara demikian. Nomor 2, waktu ibu diberikan sepenuhnya kepada anaknya. Kita lihat Bapak Ibu, saya sebagai seorang bapak, saya selalu berkata, maaf, hari ini saya sangat sibuk sekali. Saya hari ini ada meeting, setelah meeting itu saya ada bertemu dengan orang lain, pulang, saya akan makan di rumah, dan setelah itu saya istirahat. Kita lihat waktu dari seorang bapak itu berputar demikian. Balik lagi kerja besok, pulang, makan, mungkin sedikit baca koran, sedikit nonton TV, tidur lagi, dan berputar demikian. Tapi kita lihat seorang ibu. Nah, ini pun ibu pun kita lihat ada 2 ya. Satu ibu yang dia hanya sebagai istri, belum memiliki anak. Dan ada satu lagi ibu yang sudah mempunyai anak. Nursing mother yang saya katakan di sini adalah gambaran seorang ibu yang sudah memiliki anak. Begitu dia memiliki anak, apa yang terjadi? Waktu anaknya itu lahir kemudian bertumbuh, waktu ibu itu semula daripada pagi hari dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk anaknya. Dia mulai memandikan, kemudian memberi makan, kemudian dia menidurkan, kemudian dia baru mandi. Setelah itu dia tunggu lagi, dan seterusnya dia kasih makan, terus berulang-ulang demikian. Makanya saya katakan, waktu daripada ibu itu sepenuhnya dia berikan kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu, coba lihat, kalau kita lihat di sekolah minggu, begitu selesai sekolah minggu, kita lihat anak-anak itu bagaimana? Anak-anak itu berlarian dia mengejar kepada ibunya. Ini gambaran daripada betul-betul waktu ibu itu dipakai kepada anak-anaknya. Makanya mungkin ada satu statement yang mungkin saya pikir itu agak lebih keras. Saya katakan, waktu ibu-ibu tersebut dirampas oleh anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ibu itu memberikan dengan sukacita. Dia berikan waktunya itu kepada anaknya. Dia nggak merasa itu menjadikan suatu beban bagi hidupnya. Nah, ini kita lihat waktu itu dia berikan sepenuhnya kepada anaknya. Yang ketiga, seorang ibu itu tidak egois. Bapak Ibu bisa lihat, seorang ibu, apapun yang dimiliki olehnya, itu semuanya itu jadi milik bersama untuk anak-anaknya. Bapak Ibu coba bisa lihat, kalau seorang ibu mungkin di rumah, dia punya handphone, ya, apa yang terjadi dengan handphonenya itu? Handphonenya begitu ada anaknya katakan, "Ma, handphone aku rusak." Kemudian mamanya itu dengan tanpa mengeluh, dia katakan, "Pakailah handphoneku, kamu pakai untuk belajar." Mungkin yang lain juga, saya punya anak wanita juga. Begitu dia katakan, "Ma, kayaknya baju ini cocok sama aku." Mamanya pun katakan, "Pakailah." Nah, saya lihat bahwa dia tidak egois, apapun dia berikan, asal anak-anaknya itu bisa bersuka cita. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika ibu itu diketemukan dia egois, Bapak Ibu bisa lihat rumah tangga itu goyang. Rumah tangga itu betul-betul tidak merasakan namanya kenikmatan yang Tuhan berikan. Jadi saya cuma mengingatkan, memang daripada spirit daripada nursing mother itu memang betul-betul seorang ibu itu tidak egois. Ya. Saya juga mau bagikan lagi mengenai nursing mother ini. Saya mau bagikan itu 2 dari Alkitab dan 2 dari luar Alkitab. Ya. Nah, yang pertama, saya mau bagikan itu bagaimana seorang ibu muda yang di Nain. Ya, saya langsung baca aja ya. Itu Lukas 7 ayat 12 bunyinya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Menarik firman Tuhan ini. Saya berharap Bapak Ibu tahu akan kisah ini ya. Jadi di sini kita lihat di situ bahwa ibu yang janda ini dia membawa anaknya. Bapak Ibu, dalam satu keluarga
itu dalam keluarga Yahudi, bahkan kita pun bergantung kepada pria. Di sini dia pertama kali dia katakan janda, artinya dia sudah ditinggal daripada suaminya. Itu merupakan pukulan berat bagi wanita. Dan kita lihat, meskipun pukulan berat dari wanita, banyak kita temukan seorang ibu, begitu dia ditinggal oleh suaminya, dia katakan, aku tidak menikah lagi, aku akan mengurus anakku. Bapak Ibu bisa lihat, demikianlah spirit of nursing mother itu. Tapi berikutnya kita alami lagi di sini, anak laki-lakinya. Jadi ada dua pria di sini yang dikatakan itu meninggal. Saya yakin sekali, ibu dari anak muda ini pasti mengalami depresi yang berat. Tetapi saya percaya dia adalah ibu yang takut akan Tuhan. Dia mendengar ada satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang agung yang namanya Yesus. Kemudian dia berpikir, aku akan membawa anakku ini supaya Tuhan kiranya membangkitkan dia. Imannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ada yang saya tandai, saya highlight di ayat ini, yang dikatakan, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Lah, kok bisa? Bapak Ibu, ini semuanya terjadi karena orang-orang yang ada di situ, si ibu ini meminta tolong kepada dia dengan berusaha keras. Dan orang-orang itu melihat ibu ini dengan sesuatu spiritnya yang ada untuk dia diminta tolong, mereka pun dengan kasih menolongnya. Maka dia katakan, banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Bagaimana ibu ini bisa mempengaruhi semua orang untuk bisa menolong dia. Bapak Ibu, saya katakan inilah ibu yang dikatakan itu sebagai nursing mother yang baik, di mana dia tidak pernah putus asa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, inilah spirit yang salah satu Paulus mau tunjukkan kepada kita. Dan akhirnya memang anaknya Tuhan tolong. Bagian yang lain saya juga mau bagikan itu kisah Hana dan Samuel. Mungkin Bapak Ibu juga mengerti dengan kisah ini, ya. Saya baca firman Tuhan itu 1 Samuel 1 ayat 24. Bunyinya demikian. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Kisah ini Bapak Ibu kenal, ya, di mana waktu itu Hana berdoa supaya Tuhan memberikan anak, dan Tuhan memberikan Samuel. Tetapi dia katakan, aku akan menyerahkan anak ini. Dia bernasar demikian. Dan dia, Hana yang cinta Tuhan itu, saya mengerti dia seorang ibu, dia seorang nursing mother yang baik, dia punya kedekatan kepada anaknya, tetapi karena janjinya kepada Tuhan, dikatakan dia, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah anaknya. Bapak Ibu, waktu anak selesai disapih itu tercatat di situ adalah umurnya 2 tahun, Bapak Ibu. Anak itu pasti masih kemerahan, tetapi karena nazar yang demikian, dia serahkan. Ini juga seorang ibu, dia juga menyerahkan karena inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan dia juga janjikan kepada Tuhan, dia serahkan. Bahkan di sini penulis daripada 1 Samuel ini, dia menghindari kita gagal fokus gitu, ya. Pada akhir daripada ayat 24 itu dia katakan, waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Dia mau menggambarkan anak-anak itu, Samuel saat itu umur 2 tahun, masih merah, dan dia tekankan betul-betul kecil anak tersebut. Ini kenapa dilakukan? Karena Hana mencintai Tuhan dan dia memberikan itu. Dan di sini dikatakan, ini yang mungkin saya mau garis bawahi, ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Hana berdoa kepada Samuel yang adalah anaknya sebelum anak itu lahir. Jadi nursing mother, dia sudah mendoakan bahkan anaknya belum lahir sekalipun. Ini yang saya katakan, bagaimana membagi hidup demikian. Membagi hidup meskipun anak itu belum ada. Dan tercatat juga setiap tahun itu Hana memberikan jubah kecil yang selalu dia berikan kepada Samuel. Bapak Ibu bayangkan, 1 tahun dia harus menunggu untuk ketemu Samuel. Saya dapat bisa membayangkan bagaimana ibu ini senantiasa teringat anaknya dan berdoa anaknya supaya Samuel menjadi hambanya. Bagian yang lain, saya ambil contoh lagi, itu adalah
mengenai nursing mother ini yang di luar Alkitab. Yang pertama dengan Monica. Ibu Monica ini adalah ibu dari Agustinus, ya. Ibu Monica menikah dengan seorang pria, itu adalah seorang pejabat dari Romawi. Monica adalah cinta Tuhan dan pengikut Yesus, tetapi suaminya itu adalah penyembah berhala, dan mereka memiliki anak namanya Agustinus. Kemudian Agustinus itu dia jatuh dalam pengajaran yang sesat, dan kemudian kita lihat dia juga akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Ibu Monica begitu berdoa, dia berdoa kepada Tuhan supaya Agustinus dapat dipakai Tuhan. Siang malam dia berdoa dengan tangisan. Dia bertemu dengan berbagai macam. Dia ketemu dengan para kardinal-kardinal yang ada waktu itu. Sampai ada satu kardinal, dia katakan, dengan air mata ibu yang sedemikian, dengan berdoa siang malam sedemikian, saya percaya anak itu pasti berubah. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa daripada ibu Monica itu. Kemudian Agustinus bertobat dan dia mengikut Tuhan. Dan tercatat bahwa Agustinus menjadi Bapak Gereja. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang ibu itu mendoakan siang dan malam tanpa putus-putusnya untuk anaknya bisa berubah. Inilah yang kembali lagi kita belajar, membagi hidup seperti seorang ibu. Satu lagi, saya ambil satu contoh lagi, Elisha Spurgeon. Elisha Spurgeon adalah ibu dari Charles Spurgeon. Di situ kalau Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak kalau pernah baca mengenai Charles Spurgeon, ya, itu kita lihat bagaimana kisah daripada keluarga ini luar biasa. Ibu ini, jadi sebetulnya disaksikan oleh Charles Spurgeon tersebut. Dia katakan, saya ambil kutip di situ kalimatnya, dia katakan, tidak ada pengajaran yang lebih berkesan daripada pengajaran ibuku. Dia menggambarkan bahwa ibunya itu selalu memberikan sesuatu yang murni. Karena ibunya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang dia dengarkan terus. Sehingga dia bertumbuh menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan. Pada satu hari, bapaknya yang begitu sibuk, daripada Charles Spurgeon, dia sibuk dengan waktunya. Dan dia katakan, waduh, aku harus menebus untuk boleh dapat kepada anak-anakku, memberikan lagi, mendidik mereka. Waktu dia pulang, kemudian masuk di rumah, dan dia mendengar di balik daripada dia punya tangga, dia melihat Elisha Spurgeon, istrinya, berdoa satu persatu disebut anak-anaknya. Anak-anaknya ada 5, dia sebut satu-satu nama anaknya. Dan itu terus menerus didengar oleh papanya. Papanya begitu bersyukur dengan mamanya begitu mendoakan anak-anaknya. Dan berikutnya kita dengar Charles Spurgeon, kita kenal sebagai pengkhotbah besar abad ke-19 ini. Banyak bukunya yang kita baca, kita dengarkan. Satu bukunya yang saya baca, ya Bapak Ibu bisa lihat, di situ dia katakan tribute for godly mother. Saya ulangi, tribute for godly mother. Dalam bukunya itu dia katakan satu statement yang saya lihat di situ yang sungguh saya lihat banyak juga menjadi berkat bagi saya. Pengajaran yang sangat berpengaruh di hati manusia adalah pengajaran yang ibunya perkenalkan. Saya ulangi, pengajaran yang sangat berpengaruh di hati manusia adalah pengajaran yang ibunya perkenalkan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ya, jangan pernah meremehkan ibu kita. Jangan pernah meremehkan yang namanya mama kita. Kenapa? Apapun dia, background dia bisa macam-macam. Mungkin dia masih tamatannya itu sederhana saja. Tetapi ingat, dialah yang memperkenalkan segala pengajaran takut akan Tuhan dari dia. Jadi saya katakan Bapak Ibu, ya, ibu itu merupakan jendela pertama kita mengenal pengajaran yang benar. Tapi sebaliknya, saya mau ingatkan, jika ibu-ibu yang dia tidak memanfaatkan waktunya, dia pun membuat anak-anaknya tidak mengenal pengajaran yang takut akan Tuhan, anak-anak tersebut kelak kemudian hari juga menjadi sesuatu yang banyak mengganggu di masyarakat. Dari firman Tuhan ini, dari contoh-contoh yang ada di sini, saya melihat beginilah yang Rasul Paulus mau ceritakan, bagaimana kita membagi hidup kita seperti seorang ibu, spirit nursing mother.
Sekarang bagian kedua yang besar, ya. Bagian yang pertama tadi yang saya katakan itu adalah membagi hidup seperti seorang ibu. Yang kedua adalah, yang saya bagikan adalah dikatakan ada kasih dalam membagi hidup. Ini dasarnya. Ayat 8 saya baca. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Di sini dikatakan, bukan kami saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Dan ini dia katakan itu dengan kasih sayang, dan juga diakhiri lagi dengan karena kamu telah kami kasihi. Jadi dasarnya itu adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu, memang kalau kita katakan aku rela membagi hidup dengan kasih, itu tidak ada batasannya. Uang tidak membatasi, waktu tidak membatasi, susunan organisasi tidak membatasi, kelompok tidak membatasi, semuanya itu tanpa batas, Bapak Ibu. Ya, untuk kita lihat bagaimana kasih yang membatasi, kita baca lagi Yohanes 15 ayat 13 yang dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan ini dari perkataan Kristus sendiri. Mungkin saya bertanya di sini, ya, waktu saya lihat di situ, kenapa dia katakan bahwa dikatakan di sini kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Kenapa? Bapak Ibu, dia mau menekankan bahwa dalam setiap manusia itu banyak dipenuhi dengan namanya egois. Jadi boro-boro dia mau menyerahkan hidupnya kepada orang, tetapi dia mau dirinya sendiri. Makanya banyak kita dengar cerita, ada orang karena uang, karena warisan begitu, dia katakan saudara tidak perlu, ya, teman-teman tidak perlu, bahkan saudara-saudaranya bila perlu dia masukin semuanya ke penjara begitu, gara-gara uang, dan kira-kira yang lain karena warisan. Kenapa? Dia berpikir bahwa dia egonya yang harus dimenangkan. Juga nyawa, Bapak Ibu. Saat ini kita mengalami pandemik yang ada. Kita begitu lihat bagaimana orang menjadi egois. Ya? Kita lihat mungkin mereka punya obat. Semua obat dia simpan sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Ya? Ini yang kita lihat itulah egoisnya manusia. Kita lihat gas, oksigen, dia tumpuk sendiri untuk keuntungannya sendiri. Ini yang dia katakan bahwa bagaimana mungkin dia mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus itu membuat kita mengevaluasi kita. Adakah kita betul-betul mengasihi seseorang seperti Kristus itu yang memberikan nyawanya? Bahkan firman Tuhan yang lain yang terakhir, saya katakan 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, di sini kita lihat, kita banyak terjebak melakukan segala sesuatu karena ada apa-apanya. Ya, aku ingin memberi sesuatu supaya orang lihat. Aku melakukan hal yang baik ini supaya aku mempunyai dapat nama. Bapak Ibu, jangan terjebak dengan hal demikian. Makanya firman Tuhan katakan di situ, semuanya itu berdasarkan kasih. 1 Korintus 13 ayat 3, mungkin Bapak Ibu lihat, akhirnya dia bicara mengenai buah kasih itu. Tetapi di sini kita lihat bagaimana kita melakukan itu dengan kasih. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita belajar banyak dari Rasul Paulus. Rasul Paulus rindu kita, bagaimana kita membagi hidup kita. Meskipun penderitaan yang kita alami tidak menyetop kita untuk kita terus membagi hidup, untuk kita bertumbuh dan berbuah. Membagi hidup seperti apa? Seperti seorang ibu yang gak ada syarat, dia terus mengasihi, memberi waktunya, dan membagi hidup dengan kasih daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kita katakan, Tuhan, Galatia 2:20 menjadi bagian hidupku. Kau yang membuat aku Tuhan, Kau yang ada dalam hidupku, memampukan aku Tuhan, mengasihi Engkau seperti seorang ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur firman Tuhan sudah kami dengarkan saat ini. Ajar kami Tuhan, kalau Rasul Paulus yang begitu bersemangat melayani Engkau, ajar kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan, membagi hidup kami kepada orang lain dengan kekuatan daripada Tuhan. Pimpin kami pembelajaran hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami mau bertumbuh dengan membagi daripada hidup kami.
kami berbuah, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa menjadi berkat dari hidup kami Bapa. Pimpin kami Bapa. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua sahabat-sahabat kami, tubuh Kristus yang saat ini yang sakit. Kami berdoa juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Tuhan lihat mereka dimanapun, Tuhan kembali lagi Tuhan Yesus membuat mereka hati yang bersukacita itu. Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa lagi Tuhan Yesus juga untuk teman-teman kami yang saat ini yang punya masalah dengan pekerjaan. Tuhan memberikan mereka pekerjaan. Tuhan menjagakan untuk setiap rezeki nafkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menjaga Tuhan Yesus untuk segenap keluarga yang ada. Untuk Komsel, PA, PKS, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan daripadamu. Mereka terus bersemangat untuk terus membagikan hidup mereka ke tengah-tengah tubuh Kristus yang lain. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pembelaan dan juga perlindungan daripada Roh Kudus terus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita terus menjaga prokes. Kemanapun kita menghindari untuk kita bepergian. Kalau kita bisa di rumah saja, kita di rumah saja. Dan selalu waspada dan tetap sehat. Haleluya, selamat hari Minggu.